Selamat datang kembali di channel teman tidur kamu bersama saya Moksa. Channel yang bisa membawa kalian untuk kembali membuka mata dan membuka pikiran dari sejarah yang terlupakan hingga biografi yang menginspirasi. Menyelami setiap tragedi yang menyayat hati dan menjelajahi legenda yang tak terlupakan dari masa lalu hingga masa kini. Sebelumnya, terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga konten ini bisa menambah wawasan kalian akan sebuah sejarah yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia. Pada episode kali ini, kita akan menceritakan tentang sejarah dan filosofi dari sebuah tradisi yang biasanya hadir pada Hari Raya Idul Fitri ataupun hari besar lainnya, yaitu sejarah dan filosofi dari ketupat dan mudik. Ketupat dan mudik sendiri adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan budaya di Indonesia, terutama saat Hari Raya Idul Fitri. Ketupat adalah hidangan khas Indonesia yang terbuat dari beras yang dibungkus dalam anyaman daun kelapa muda atau janur yang berbentuk segi empat dan kemudian direbus hingga matang. Sementara mudik adalah sebuah tradisi pulang ke kampung halaman yang dimana sangat erat bagi masyarakat Indonesia ketika Hari Raya Idul Fitri ataupun hari raya besar lainnya. Dalam episode khusus ini, kita akan menjelajahi sejarah dan filosofi dari ketupat dan mudik, dari asal-usulnya hingga perkembangannya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tradisi di Indonesia. Mari kita simak kisah menarik tentang sejarah dan filosofi ketupat dan mudik, serta temukanlah bagaimana dua hal ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Hari Raya Idul Fitri. Ketupat. Ketupat atau kupat adalah makanan dari bahan dasar beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa muda atau janur, yang dimana hidangan ini dulunya berasal dari Pulau Jawa hingga dalam perkembangannya menyebar ke negara lain seperti Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Kupat sendiri paling banyak ditemui pada saat perayaan Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Kupatan yang dilaksanakan seminggu setelah Lebaran Idul Fitri. Lantas, bagaimana sejarah ketupat itu tercipta? Berdasarkan buku makna ketupat dalam upacara telung bulan di Denpasar, karya Nimade Yuliani dan Iketutwardana Yasa pada tahun 2020 mengatakan kalau ketupat telah diperkenalkan sejak zaman Hindu-Buddha. Naskah tertua yang menyebut ketupat ditemukan sejak zaman Hindu-Buddha ada di dalam naskah Kakawin Ramayana yang ditulis pada abad ke-9 atau pada masa pemerintahan Raja Balitung atau lebih tepatnya di era Kerajaan Mataram. Dalam naskah ini, ketupat disebut kupatai yang berada pada baris yang sama dengan nama-nama makanan lainnya. Setelah itu, istilah kupat ditemukan dalam beberapa naskah berikutnya dari kerajaan yang berbeda, seperti dalam naskah Kakawin Kresnayana pada masa kerajaan Kediri atau pada abad ke-12. Kemudian dalam naskah Kakawin Sudabra, Wiwaha, dan Kidung Sri Tanjung pada masa kerajaan Majapahit atau pada abad ke-14 hingga abad ke-15 Masehi. Nama ketupat dalam naskah-naskah ini ditulis sebagai kupat. Meskipun saat ini ketupat dikaitkan dengan Hari Raya Idul Fitri, ternyata ketupat juga dikenal oleh komunitas agama non-muslim lainnya, seperti Hindu di Bali, kepercayaan kejawen di Jawa, dan orang-orang Filipina.
yang menyatakan bahwa penemu pelepah kelapa memiliki asal-usul dari zaman pra-Islam di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan ritual dalam ajaran Hindu, yang dimana ketupat digunakan untuk memuja Dewi Sri. Dewi Sri sendiri dikaitkan sebagai Dewi Padi atau Dewi Kesuburan oleh masyarakat yang beragama Hindu, baik di Jawa maupun di Bali. Selain untuk memuja Dewi Sri, masyarakat Hindu di Jawa dan Bali juga menggunakan ketupat untuk sesajen dan persembahan untuk leluhur yang telah meninggal. Masyarakat yang menganut kepercayaan leluhur seperti Kejawen dan Sunda Wiwitan akan menggantungkan seikat ketupat di pintu rumahnya sebagai persembahan untuk mengobati roh leluhur yang diyakini akan kembali ke dunia untuk mengunjungi keturunannya. Menurut Hermanus Johannes, sejarawan Belanda yang memfokuskan penelitiannya pada sejarah Jawa, mengatakan kalau ketupat diyakini pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga, yang dimana beliau adalah seorang tokoh penting bagi umat Islam di Jawa. Pada saat itu, Sunan Kalijaga memperkenalkan tradisi ini untuk menyebarkan ajaran Islam dengan mengajak masyarakat setempat untuk menganyam ketupat dari daun kelapa muda dan mengisinya dengan beras setelah Ramadan atau Idul Fitri dirayakan. Setelah pergerakan yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, tradisi lebaran dan penggunaan ketupat dipisahkan dari tradisi pemujaan terhadap Dewi Sri. Dalam tradisi lebaran sendiri, ketupat tidak lagi digunakan untuk pemujaan Dewi Sri, melainkan sebagai bentuk ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penggunaan ketupat sebagai hidangan perayaan tidak terbatas hanya di Pulau Jawa. Di berbagai daerah, tradisi unik seperti perang ketupat di Pulau Bangka yang dilakukan saat Tahun Baru Islam atau 1 Muharram. Dan di Desa Kapal, Badung, Bali, perang ketupat dilakukan untuk meminta keselamatan dan kesejahteraan. Sementara di Lombok, perang ketupat dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan panen dan menandai awal musim tanam yang baru. Menurut penelitian De Graaf dalam bukunya yang berjudul Malay Annual, ketupat merupakan simbol perayaan Hari Raya Islam pada masa Kesultanan Demak, yang kala itu dipimpin oleh Raden Patah pada awal abad ke-15. De Graaf menduga bahwa kulit ketupat yang terbuat dari janur digunakan untuk menunjukkan identitas budaya pesisir yang didominasi oleh pohon kelapa. Ketupat bukan hanya sebagai makanan yang disajikan untuk menyambut tamu saat Idul Fitri atau merayakan akhir puasa. Sejatinya, ketupat sendiri memiliki sebuah makna yang sangat mendalam. Nama ketupat atau kupat yang berasal dari bahasa Jawa mengaku lepat, yang berarti mengakui kesalahan, yang disimbolkan oleh anyaman janur kuning yang berisi beras. Beras yang dimasukkan ke anyaman melambangkan nafsu manusia, yang bisa dimaknai bahwa manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan hati nurani. Bagian lain dari ketupat juga memiliki makna simbolis sendiri, misalnya anyaman janur yang melambangkan kesalahan manusia, sementara bentuk segi empat melambangkan kemenangan umat Islam setelah menjalani ibadah puasa selama 1 bulan. Butiran beras yang dibungkus dengan janur merupakan simbol dari kebersamaan dan kemakmuran. Penggunaan janur atau dan kelapa muda sendiri sebagai pembungkus memiliki sebuah makna yang berbeda, yang dimana kata janur dalam bahasa Arab berasal dari ja'a al-nur, yang berarti telah datang cahaya, sementara masyarakat Jawa mengartikan janur sebagai sejatine nur, yang kalau dilihat dari konteks yang lebih luas, hal ini menggambarkan keadaan suci manusia setelah mendapatkan pencerahan iman selama bulan suci Ramadan. Anyaman janur yang saling melekat juga memiliki arti positif, yang dimana bisa dimaknai sebagai ajakan untuk menjaga hubungan baik dan memperkuat persaudaraan tanpa memandang perbedaan sosial.
Bagi sebagian masyarakat Jawa, bentuk segi empat ketupat memiliki makna kiblat papat limo pancer, yang dimana papat sendiri diartikan sebagai empat simbol arah mata angin utama, yaitu timur, barat, selatan, dan utara. Hal itu memiliki filosofi untuk mengingatkan manusia agar tidak melupakan arah kiblat dalam perjalanan hidupnya. Ketupat sendiri sering disajikan dengan kuah santan yang diberi warna kuning keemasan dengan tambahan kunyit yang melambangkan emas dan keberuntungan dalam tradisi Cina. Selain itu, santen dalam bahasa Jawa juga memiliki makna nyuwun ngapunten yang berarti memohon maaf. Menariknya, ketupat di berbagai daerah memiliki sebutan tersendiri. Misalnya, ketupat bagi masyarakat Jawa dan Sunda disebut sebagai kupat. Masyarakat Minangkabau menyebutnya tupek. Sementara di Bali, ketupat dikenal dengan nama tipat. Selain di Indonesia, sajian ketupat juga populer di negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Filipina, hingga Brunei Darussalam. Mudik. Mungkin kalian sudah sering dengar kata mudik. Lantas, bagaimana sejarah mudik di Indonesia? Mudik merupakan tradisi tahunan masyarakat Indonesia setiap hari raya besar seperti Idul Fitri hingga Natal dan Tahun Baru. Tradisi ini bukan hanya sekedar fenomena sosial biasa, tetapi merupakan sebuah ritual tahunan yang telah mendarah daging dalam budaya dan bangsa. Tradisi mudik tidak semata-mata langsung hadir di tengah masyarakat, tapi tradisi ini memiliki sejarah yang panjang serta filosofi yang mendalam. Sebelum membahas asal-usul tradisi mudik, kita perlu tahu dulu pengertian dari mudik itu sendiri. Kalau melansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, mudik memiliki dua arti yang berbeda, yaitu mudik sebagai belayar atau pergi, udik hulu atau pedalaman, dan mudik juga berarti pulang ke kampung halaman. Mudik adalah sebuah tradisi yang telah menjadi budaya di Indonesia. Tradisi ini biasanya terjadi pada saat hari raya Lebaran atau Idul Fitri, di mana orang-orang yang berada di berbagai kota di Indonesia pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga dan saudara. Melansir dari laman Itjen Kemendikbud, mudik atau pulang kampung yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tua dan keluarga besar di kampung halaman. Selain itu, sebagai bentuk introspeksi diri untuk memperbaiki kehidupan mereka ke depannya. Mudik juga sebagai bentuk rasa syukur mereka atas keselamatan dan kesehatan yang Tuhan berikan sehingga dapat berkumpul lagi bersama keluarga besar setiap tahunnya. Tradisi mengunjungi kampung halaman atau mudik bukanlah tradisi baru dalam sejarah Indonesia. Naskah-naskah yang berasal dari masa Majapahit menggambarkan bahwa para bangsawan seringkali kembali dari ibu kota di Triwulan ke rumah leluhur mereka untuk menghormati dan menenangkan roh leluhur mereka. Dalam tradisi Bali, masyarakat Hindu Bali biasanya pulang ke kampung halaman atau desa asal mereka selama hari suci Galungan dan Kuningan, karena mereka percaya bahwa hari itu menandai waktu ketika roh leluhur mengunjungi keturunan mereka di dunia. Sebagian besar wilayah Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tradisi mudik paling sering dilakukan pada bulan Ramadan, antara seminggu hingga beberapa hari sebelum Lebaran. Di sisi lain, umat Kristen Indonesia, khususnya suku Batak, mungkin melakukan perjalanan ke kampung halaman mereka sebelum Natal. Asal-usul tradisi mudik juga sudah ada sejak zaman dahulu atau era ketika Belanda menguasai Indonesia. Ketika kota Jakarta masih bernama Batavia, pada saat itu banyak suplai yang dimiliki adalah hasil bumi masyarakat Indonesia. Para petani dan pedagang di luar kota Batavia yang ingin masuk ke kota tersebut untuk memperoleh suplai
mereka harus menggunakan transportasi jalur sungai, bahkan berjalan kaki. Dari peristiwa tersebut muncullah istilah milir mudik, yang artinya menuju ilir dan menuju udik atau hulu. Istilah mudik pada saat itu para pedagang gunakan untuk pulang menuju ladang atau rumahnya yang berada di hulu. Selanjutnya, pada tahun 1960 hingga 1970, istilah mudik pada masyarakat Indonesia mulai dipakai ketika terjadi urbanisasi besar-besaran dan menjadi asal-usul tradisi mudik. Pada saat itu, Jakarta mulai berisi orang-orang dari berbagai desa yang menjadi tempat asal mereka dan mencari kehidupan di kota. Seiring perkembangan zaman yang semakin canggih, istilah mudik ini kemudian menjadi tanda kegiatan pulang ke kampung halaman, dengan transportasi yang pemudik gunakan juga lebih cepat dari zaman dahulu, seperti pesawat terbang, kereta api, kapal laut, bus, dan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor. Dari asal-usul tradisi mudik, kita jadi tahu bahwa kegiatan ini sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya, dan tidak semata-mata dilakukan saja tanpa adanya sesuatu yang berguna. Tradisi mudik yang dilakukan ini tentu memiliki makna dan nilai khusus di dalamnya. Mudik bukan hanya tentang silaturahmi, tetapi juga tentang memperkuat makna hidup melalui kekerabatan dan cinta keluarga. Kebiasaan mudik seperti ziarah kubur, takbiran, dan sholat Idul Fitri mencerminkan budaya menjalin kekerabatan dan pengakraban hubungan dalam momen Lebaran. Melalui momen mudik, seseorang dapat menemukan makna hidupnya dengan membangun dan membina hubungan yang akrab dengan keluarga, tetangga, dan teman. Suasana akrab saat mudik menciptakan perasaan dibutuhkan dan membutuhkan orang lain, cintai dan mencintai tanpa pamrih. Hal penting dalam mudik bukanlah tentang komunikasi, tetapi juga perasaan kedekatan yang harus dipelihara dan ditingkatkan. Tradisi mudik bukan hanya sekedar fenomena sosial biasa, tetapi merupakan sebuah ritual tahunan yang telah mendarah daging dalam budaya bangsa. Demikianlah kisah menarik tentang sejarah ketupat dan mudik, dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan budaya Indonesia. Melalui kisah ini, kita dapat memahami bahwa ketupat dan mudik bukan hanya sekedar makanan dan tradisi, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam dan luas. Ketupat dan mudik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, dan telah menjadi simbol kebersamaan dan kesyukuran dalam banyak acara dan perayaan. Dengan memahami sejarah dan filosofi dari ketupat dan mudik, kita dapat lebih menghargai tradisi dan budaya, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya bagi kita. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe teman tidur kamu untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya tentang sejarah dan budaya Indonesia ataupun dunia. Terima kasih telah menonton video ini, semoga kalian bisa mendapatkan wawasan baru dan terinspirasi untuk melestarikan tradisi dan budaya Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata, sampai jumpa di video berikutnya.